Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ala ma syar'a min ad-din. Wa hada ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan fiqhan fid din ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada kesempatan kali ini, di waktu kali ini kita bisa memulai pengajian online kita. InsyaAllah pengajian online kita kali ini dengan materi ilmu mantik. Sebelum kita memulai membahas atau membaca atau mengaji ilmu mantik ini, kita berikan hadiah Fatihah kepada para masyayikh, kepada para ulama semuanya, terkhususnya Masyayikh Pondok Termas, dan kemudian dengan para masyayikh yang ada di Mesir, para masyayikh Jami'ul Azhar, begitu juga semua yang telah membantu terlaksananya kajian kita kali ini atau ngaji online kita kali ini, dan semuanya yang memberikan waktunya untuk mengikuti kajian kita kali ini. Semoga kita dapat mengikuti apa yang dijalani atau dititik atau ditapak oleh para masyayikh, dan juga orang-orang yang membantu kajian kita kali ini atau pengajian online kita kali ini mendapatkan berkah dan manfaat ke depannya. Biridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya, kena waktu. Surah Al-Fatihah. Amin. Baiklah, kita akan memulai pengajian kita atau pengajian online kita kali ini dengan kitab Ilmu Mantik, yang mana sebenarnya dalam pengajian kita kali ini ada kitabnya. Sayangnya kitabnya belum tersebar di Indonesia, masih baru beberapa bulan terbit, dan kemungkinan masih beberapa tahun lagi atau beberapa bulan sampai ke Indonesia. Itu juga kemarin sudah saya berikan, ya mungkin karena saya bikin karena belum ada kitabnya, ya saya foto saja. Saya bikin PDF, saya kirimkan ke panitia dari pengajian ini untuk disebarkan kepada para yang mengikuti kajian kita kali ini. Ya, dan terus saya harap bagi yang mengikuti pengajian kita kali ini untuk walaupun nggak mencetak PDF-nya, misalnya kalau tidak dicetak PDF-nya, siapin buku, mungkin ada tambahan sedikit, beberapa coretan, tapi lebih baiknya mending di print lah PDF-nya, kemudian nanti tinggal dicoret-coret, karena mungkin sedikit ada tambahan lah dari saya. Nah, baik. Bismillah, kita mulai dalam ilmu mantik. Saya mungkin akan memulai dengan beberapa mukadimah dari saya sebelum masuk ke dalam materi yang ada di dalam PDF ya. Dalam ilmu mantik itu pasti kita akan menanyakan apa tujuan kita belajarnya. Nah, ilmu mantik dikatakan adalah ilmu logika. Nah, terus ngapain kita belajar logika, padahal kita sendiri juga sudah bisa berlogika tanpa belajar. Misalnya seperti itu, ada pertanyaan seperti itu. Nah, dalam gunanya kita mempelajari ilmu mantik ini sangat banyak. Mungkin kita sekarang belum bisa merasakan, tapi ke depannya kita akan bisa merasakan bagaimana kegunaan ilmu mantik itu sendiri. Nah, dalam ilmu mantik itu ada materi utama, pembahasan utama dalam ilmu mantik, yaitu pembahasan tasawurat sama tasdiqat.
bisa menjelaskan tentang ta'rif dan qiyas dan ada nilainya. Nanti dalam pembahasan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum, sangat dibutuhkan oleh para pelajar, khususnya oleh para pelajar. Kita bisa mengatakan dalam ilmu mantik kita mengetahui adanya ta'rif. Ta'rif itu adalah definisi kan. Kita ingin mendefinisikan sesuatu. Dalam definisi itu tentu ada beberapa hal yang harus dipenuhinya. Tidak hanya seseorang sembarangan ingin membuat definisi. Nah, bagaimana yang membuat definisi ini? Tentu perlu ada aturan yang dijalankan. Karena suatu definisi nanti ada dalam bahasa ilmu mantik bagaimana definisi itu menjadi suatu yang katanya itu menjadi jami' dan mani'. Nah, itu maksudnya sudah tidak bisa masuk hal yang lain dan sudah melengkapi semua yang dari apa yang kita ingin definisikan. Begitu juga ketika kita menanyakan apa kegunaan ilmu mantik, kita akan tahu kita sudah bisa misalnya di Indonesia ini kita banyak menemui beberapa hal, perdebatan, misalnya beberapa perdebatan yang mana perdebatan yang tidak ada hasilnya, tidak ada hasilnya dan tidak ada gunanya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, salah satu hal yang mendasari hal tersebut adalah tidak mempelajarinya mereka dengan ilmu mantik. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena kebiasaan orang yang sedang memperdebatkan sesuatu itu terkadang melupakan apa yang sedang mereka perdebatkan. Bahkan mereka tidak mengetahui apa yang mereka perdebatkan. Seperti itu. Nah, misalnya kita ingin mengatakan seseorang sedang memperdebatkan tentang bid'ah lah. Ini umumnya sebenarnya bid'ah. Kita yang sering umum lah dengan orang-orang yang seperti orang sebelah. Orang-orang sebelah itu sering terkadang mengatakan hal-hal yang kita lakukan ini adalah suatu perbuatan yang bid'ah. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian orang yang dikatakan bid'ah itu juga mereka menolak bahwasanya hal yang saya lakukan ini tidak bid'ah. Misalnya seperti itu kan. Itu sering terjadi di masyarakat bahwasanya orang mengecap seseorang itu sedang melakukan bid'ah, begitu sebaliknya orang yang dicap tersebut merasa tidak melakukan bid'ah. Dan kemudian mereka akan saling mengatakan dalil-dalil dan lain-lainnya tanpa mengetahui apa arti bid'ah itu sendiri. Kadang seperti itu. Atau istilahnya ta'rif bid'ah itu sendiri bagaimana. Kadang orang sudah kemana-mana, ngobrol ke sini ke situ, debat kemana-mana sampai sudah marah-marah, tapi tentang definisi dari atau ta'rif dari bid'ah itu sendiri mereka belum ada kejelasan, bahkan belum mengetahui ta'rif bid'ah itu sendiri. Bisa jadi di ta'rif bid'ah yang satu orang dengan pihak yang lain itu tidak sama, tidak ada pertemuan. Ketika seperti itu kan, ataupun bahkan mereka dua-duanya tidak mengetahui ta'rif bid'ah, hanya mengetahui bahwa bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama, selesai gitu, tanpa mengetahui secara benar definisinya. Nah, itu nanti gunanya dalam ilmu mantik seperti itu. Bagaimana kita membuat definisi benar. Ketika definisi kita sudah benar, kemudian bagaimana menerapkan dalam qiyas dan selanjutnya dalam istidlal, dalam membuat dalil dan lain-lainnya. Nah, makanya ini salah satu alasan kenapa kita harus belajar ilmu mantik. Begitu juga lainnya juga kita bisa mengatakan ya seperti orang yang menuduh orang lain kafir ya seperti itu, melakukan kafir. Bahwasanya semua orang yang tidak sesuai dengan saya itu adalah kafir. Nah, itu kan mereka mengatakan seperti itu karena mereka tidak bisa mendefinisikan kafir itu seperti apa. Misalnya seperti itu kan juga. Banyak orang yang melakukan hal-hal tersebut, mengatakan yang kamu lakukan adalah suatu hal kekafiran. Misalnya seperti itu kan, kalau kamu lakukan adalah suatu hal kekafiran karena yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan pemahaman saya. Berarti mereka mencap seseorang dengan kafir tanpa memahami definisi kafir itu bagaimana. Seperti itu. Dan kan harus tahu definisinya sebagai bagaimana kafir itu bagaimana dan lain-lainnya. Ketika mereka sudah mengetahuinya, tentu akan tidak akan menjadi hal-hal yang runyam seperti ini. Itu kenapa alasan kita mempelajarinya ilmu mantik. Nah, selanjutnya ada beberapa hal sebelum kita memasuki
materi adalah ilmu mantik, kita akan sedikit menjelaskan beberapa muqaddimah ya. Nah, itu tadi pertama alasannya. Selanjutnya, sebelum mempelajari suatu fan ilmu, kita biasa akan mengetahui bahwasanya ada mabadiul asyrah. Nama mabadiul asyrah tentu kita akan memahami bagaimana disiplin ilmu yang akan kita pelajari ini. Ya. Jadi nanti di judul kita bisa ada muqaddimatul ilm. Ya, ada muqaddimatul ilm. Nanti di situ akan menjelaskan bagaimana mabadiul asyrah dalam kitab ini. Nah, tapi sebelum itu saya ingin ya mungkin kalau mau dicatat nggak apa-apa, yang seperti tadi dicatat. Ini sebagai tambahan dari yang saya baca, yang saya pahami dan saya dengarkan dari para guru-guru. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ya misalnya mungkin yang kita katakan di sini adalah sejarah. Ya mungkin sebelum masuk materi menjelaskan tentang sejarah tentang ilmu mantik. Jadi pertama alasan kenapa kita mempelajari ilmu mantik. Selanjutnya sejarah ilmu mantik itu sendiri. Dalam ilmu mantik dibagi dua fase. Ada dua marhalah. Marhalah pertama itu adalah marhalah nasy'ah wa taqdim. Ya, marhalah nasy'ah wa taqdim ini adalah marhalah atau masa atau periode kemunculan atau kemajuannya, mulai kemajuan dan kemunculannya. Di sini berkatakan kapan marhalah nasy'ah wa taqdim ini? Pertama, beberapa sejarawan mengatakan bahwasanya ilmu logika atau ilmu mantik ini pertama kali muncul, sudah ada sejak zaman Yunani. Sejak zaman Yunani. Ya, di sekitar ya abad-abad mereka di abad 5 Masehi kan. Di sekitar abad 5 Masehi. Awalnya pembelajaran ilmu mantik ini digunakan untuk melawan ya. Awalnya digunakan untuk melawan kaum sofis atau kaum sophistoi. Dalam Arabnya kaum sophistoi atau dalam Arabnya dengan kaum sofis. Kaum sofis itu sendiri bagaimana? Kaum sofis ini adalah kelompok dari orang-orang yang mana mengatakan tidak ada namanya kebenaran mutlak. Mereka tidak ada kebenaran mutlak. Nah, kebenaran itu adalah hal yang relatif. Mungkin saja apa yang saya konsepkan ini benar dan apa yang kamu konsepkan itu benar. Nah, mereka mengatakan seperti itu. Nah, begitu juga mereka tidak mengatakan sumber pengetahuan ini bagi mereka tidak hanya panca indera aja. Nah, menurut ini hanyalah panca indera. Jadi apa yang mereka lihat itu yang digunakan untuk sebagai dalil mereka, sebagai digunakan untuk penetapan pengetahuan mereka. Jadi juga mereka mengatakan tadi mereka tidak akan menerima adanya kebenaran mutlak. Jadi semua bisa benar. Nah, itu kaum sophistoi itu atau kaum sofis. Nah, kemudian selanjutnya karena mulai tersebarnya kaum sofis ini merajalela istilahnya di zaman Yunani itu mulai merajalela, muncul keresahan di masyarakat, mulai keresahan di masyarakat yang mana kemudian mulai muncullah orang yang menjawab apa yang dilakukan mereka, menjawab atau memperdebatkan orang-orang kaum sophistoi atau kaum sofis ini. Kemudian awal orang yang pertama kali melawan, ya sehingga melawan atau menjawab mereka ini adalah pertama adalah si Pluto, ya Pluto atau bisa kita katakan dengan Aflaton, sama dengan Aflaton atau Pluto. Setelah itu pertama kali Pluto ini datang, dia ya mulai menjawab kepada apa yang mereka yakini tersebut, maksudnya tidak hanya cukup pengetahuan indrawi, pengetahuan panca indera yang menjadi dalil. Sebenarnya pengetahuan akal pun itu adalah hal yang bisa menjadi dasar untuk melawan mereka, melawan jawab apa yang mereka katakan tersebut. Nah, karena orang-orang sophistoi ini mereka akan menetapkan dengan apa yang mereka pahami dan tidak ada kebenaran mutlak seperti yang tadi kan. Dan ini dijawab oleh dari rombongannya Aflaton dan Pluto ini mengatakan bahwasanya tidak seperti itu. Nah,
ketika kalian mengatakan seperti itu berarti tidak ada hal yang kita sepakati atau definisi yang kita sepakati. Nah, maka ketika hal tidak ada yang disepakati, tentu dia akan menghasilkan suatu ketentuan yang tetap. Misalnya seperti seseorang ingin menetapkan bahwasanya alam ini adalah suatu yang baru. Menurut orang semesta ini bisa akan menjadikan alam ini suatu yang baru, begitu juga mereka alam ini suatu yang kodim, suatu yang tidak baru, yaitu suatu yang la awalallahu wa la akhirallahu. Bisa saja mereka mengatakan itu karena menurut panca indera mereka. Bisa seperti itu kalau itu dengan permisalan ya, ini permisalan saya. Karena mereka tidak menjelaskan sebagaimana takrif yang jelasnya mereka. Kemudian setelah itu kemudian muncul lagi yang mulai, ya itu Pluto awal itu orang yang mulai memperdebatkan, tapi belum meruntutkan bagaimana tandim dalam ilmu mantik itu sendiri, bagaimana tertib buat tandim buat tadwin dalam ilmu mantik. Kemudian muncullah seseorang namanya adalah Sokrates ya, Sokrat, tapi kalau bahasa yang dalam apa ya kebalik ya, sebenarnya Sokrat ini adalah gurunya dari Pluto, Platon ya, tapi mereka sama dalam satu, tidak jauh dari masa karena guru dan murid. Nah, Sokrates. Maksudnya selanjutnya itu adalah Aristoteles ya. Ya, Aristo. Kalau dalam Arabnya Aristo, kalau dalam Indonesia mungkin atau Inggrisnya Aristoteles ya. Nah, Aristoteles ini adalah orang yang mentadwin, mentandim juga, mulai membuat susunan dalam sebuah kitabnya, yang mana dalam tersebut akan membuat tentang pembahasan dalam ilmu logika ini atau dalam ilmu mantik itu sendiri. Nah, itu awal-awal dari marhalah awal ya, marhalah nasy'ah wa taqdim, yang mana diperakasai oleh rombongan dari Sokrat, Aflaton dan Sokrat, Aflaton dan satu lagi Aristo ya. Tiga orang ini yang istilahnya awal dari rombongan marhalah nasy'ah wa taqdim. Marhalah pertama kemunculan dan perkembangan dalam ilmu mantik itu sendiri. Nah, itu marhalah pertama. Setelah itu marhalah selanjutnya adalah marhalah tarjamah wa ta'lif. Marhalah tarjamah wa ta'lif. Masa apa ini? Masa penerjemahan. Ya, maksudnya masa penerjemahan dalam kitab-kitab ilmu mantik yang berbahasa Yunani ya, secara berbahasa Yunani karena berasal dari mereka. Bukan sebenarnya ilmu mantik bukan ilmu orang Muslim awalnya, tapi karena memang kita mengadopsi dari ilmu Yunani karena persinggungan dari orang-orang Muslim ketika bertemu dengan orang-orang Yunani. Nah, jadi di masa selanjutnya itu atau periode selanjutnya adalah marhalah tarjamah wa ta'lif ya. Nah, marhalah tarjamah ini diperakasai atau mulai muncul di zaman era Bani Abbasiyah ya. Dari dinasti Abbasiyah, yaitu di era Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, di sini pada masa Abu Ja'far ini sudah mulai ada penerjemahan kitab-kitab yang berasal dari Yunani atau kitab berbahasa Yunani. Nah, dalam kitab bahasa ini mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya, kemudian ke bahasa Arab, yang mana di salah satu ulama yang terkenal adalah Ibnul Muqaffa ya. Salah satu ulama terkenal dalam marhalah terjemah di zaman Ja'far, Abu Ja'far Al-Mansur ini adalah Ibnul Muqaffa, Abu Abdullah bin Muqaffa. Beliau ini menerjemahkan beberapa kitab atau beberapa buku yang dibikin oleh Aristo. Karena kita mengatakan di marhalah nasy'ah wa taqdim bahwasanya Aristo adalah orang yang pertama mentandim dalam ilmu mantik atau ilmu logika. Kemudian masuk ke marhalah tarjamah wa ta'lif, diperakasai oleh Abu Ja'far Al-Mansur dengan menyuruh atau meminta salah satu ulamanya, yaitu kan Abdullah bin Muqaffa, untuk menerjemahkan, maka berhasillah terjemah kitab dari kitab-kitabnya atau buku-bukunya Aristo. Nah, ini kemudian setelah berbanyaknya terjemah yang dimiliki, mulailah masa taklif. Nah, di masa taklif ini bukan di zaman Abu Ja'far Al-Mansur, tapi di era-era selanjutnya, di era Khalifah Ma'mun. Nah, bahkan karena
istilahnya beliau sangat menghargai ilmu mantik ini, beliau membuat suatu madrasah, ya, membuat suatu madrasah yang terkenal dengan Baitul Hikmah. Nah, ya, Baitul Hikmah bukan dikatakan rumah hikmah, yang bukan seperti itu ya. Baitul Hikmah maksudnya rumah yang menjelaskan atau membahas tentang ilmu falsafah. Nah, ilmu falsafah, Baitul Hikmah ilmu menjelaskan ilmu falsafah. Nah, di zaman ini juga mulai banyak penerjemahan dan mulai penulisan. Nah, banyak sekali ulama yang terkenal di zaman tersebut. Dan mulai di zaman itu mulailah para ulama atau sarjana muslim mulai melakukan taklif kitab-kitabnya dengan memulai merubah beberapa. Kan pertama terjemah pasti tidak lepas dari apa yang dibawa oleh buku yang pertama yang dia terjemahkan. Jadi dia hanya menerjemahkan secara apa adanya yang ada dalam kitab tersebut atau buku tersebut. Tetapi kalau dalam masa taklif bersama penulisan, tentu mereka sudah dari sarjana muslim atau ulama muslim mulai ada perkembangan dengan menambahkan beberapa hal yang tentunya tidak akan bertentangan dengan apa yang ada di kalangan orang muslim. Di masa taklif ini banyak sekali ulama-ulama yang mulai mengarang, Imam Ghazali, Ibnu Farabi, Ibnu Arabi, terus dan lain-lainnya banyak, Iduddin Aliji dan banyak ulama lainnya. Bahkan kita mengetahui Imam Ghazali yang saya baca juga memiliki kitab Al-Qistasul Mustaqim. Dalam kitab Al-Qistasul Mustaqim beliau memang dalam pembahasannya itu pembahasan ilmu mantik Al-Qistasul Mustaqim. Tapi dalam proses beliau menjelaskan dalam kitab tersebut, beliau tidak 100% menggunakan filsafat Yunani, tapi beliau memasukkan dengan nuansa Islami di situ. Nah, jadi di situ mulai taklif ini mulai banyak perkembangan dan improvisasi dari para ulama dari kalangan muslim. Seperti tadi Imam Ghazali dalam kitab Al-Qistas Mustaqim, kitab mantik, tapi di dalamnya beliau memasukkan banyak ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil. Dan juga beliau menekan hadis untuk Islam merubah suasana yang mantik itu sesuatu yang bersifat filsafah dan menjatuhkan kepada kezindikan misalnya, karena sebagian ulama nanti akan mengatakan misalnya ilmu mantik ini adalah haram. Imam Nawawi adalah salah orang yang Imam Ghazali adalah salah orang yang membelanya, kan, membela saya ilmu mantik itu harus belajar, tapi dengan cara beliau dengan cara merubah beberapa hal atau beberapa isi yang ada di dalamnya dengan nuansa Islami tadi, dengan menjelaskan dan bahkan merubah beberapa judul bab yang bersifat yang bersifat filsafat dari Yunani dengan bahasa-bahasa yang Islami beliau. Nah, tapi itu dalam kitab beliau, dalam kitab Al-Qistasul Mustaqim. Ya, seperti itu. Kemudian datang beberapa ulama lain lagi dan melakukan beberapa perkembangan dalam ilmu mantik ini. Nah, ini marhalah nasy'ah dan takdim dalam ilmu mantik. Selanjutnya setelah itu ya, istilahnya kita dengan secara ringkasnya kita tahu terjemahnya bahwa ilmu mantik di marhalah nasy'ah wa takdim itu muncul setelah adanya orang-orang dari Sophistoi, ada orang sofisme, ya, orang sofis yang mana muncullah 3 ulama besar di zaman tersebut, Aristo, Aflaton dan Sokrates. 3 ulama ini yang ulama atau yang menjadi orang melawan dari kelompok-kelompok sofis tersebut, yang mana kemudian di zamannya si Sokrates itu mulailah muncul kitab-kitab yang bernuansa ilmu mantik atau ilmu mantik yang gunanya untuk melawan orang Sophistoi. Nah, itu marhalah awal. Kemudian di marhalah terjemah wa ta'lif di zaman dinasti Abbasiyah, yang mana muncul beberapa ulama menerjemahkan kitab-kitab yang Yunani tersebut dari kitab-kitab Sokrates tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh salah satunya ulama terkenal Abdullah bin Al-Muqaffa. Kemudian di zaman selanjutnya, di zaman Ma'mun, ya, dengan Khalifah Ma'mun, beliau membuat Baitul Hikmah, yang mana dengan munculnya Baitul Hikmah, madrasah Baitul Hikmah, mulailah penerjemahan dan pentaklifan dari kitab-kitab ilmu mantik ke dalam bahasa Arab. Dan selanjutnya
berkembanglah tatawur ilmu mantik ini menjadi luas sampai ke zaman kita sekarang. Itu sedikit tentang sejarah dalam ilmu mantik itu sendiri. Nah, jadi kita akan memasuk ke dalam materi dalam materi yang di PDF tadi ya, di Muqaddimatul Ilm yang halaman awal. Nah, sebelum masuk kita ya akan mengetahui yang akan kita bahas adalah yang bisa kita ketahui dengan istilah mabadiul asyrah. Dalam mabadiul asyrah ya. Kita bisa dengar biasa dengan nazoman inna mabadi'a kulli fadin asyrah al-haddu wal mawdu'u summa samarah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi wal ismu wal istibdad wa hukmu syari' ya. Wal ba'du bil ba'd wal masilu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man jami'il haj wa man dil jami'i hadza sarfa ya. Ingat orang ya di sini ada beberapa mabadiul asyrah. Inna mabadi'a kulli fannin asyrah al-haddu wal mawdu'u summa samarah. Dalam halaman awal kita melihat dalam judul awal Muqaddimatul Ilm. Jadi inna mabadi'a kulli fannin asyrah al-haddu. Al-haddu bisa kita artikan dengan ta'rif atau definisi. Silahkan dibuka PDF-nya, di situ ada di halaman awal tentang ta'rifu ilmul mantik di awal. Di nomor 1, ta'rifu ilmul mantik. Definisi tentang ilmu mantik itu sendiri. Dijelaskan di situ ta'rifu ilmul mantik huwa alatun qanuniyatun ta'simu mura'atuha adhina anil khata'i fil fikri. Pengertian dan definisi ilmu mantik. Ilmu mantik itu adalah alatun. Alatun berarti alat, suatu alat. Ya. Suatu alat. Jadi kita ketahui bahwasanya dalam ilmu mantik itu definisinya adalah alatun qanuniyah. Kata pertama yang digunakan adalah alatun. Jadi dalam kita akan mengetahui ya, ilmu mantik ini adalah suatu alat. Suatu alat. Ya. Kita ketahui dalam ilmu itu ada dua hal. Pertama adalah ilmu ali dan ilmu maqsid. Atau ilmu alah wa ilmu maqasid. Nah, ilmu mantik ini adalah ilmu ali tersebut atau alat itu sendiri. Dalam ilmu alat. Nah, atau kita katakan misalnya ilmu alat. Jadi kita menanyakan apa alat itu sendiri. Alat adalah al-wasilah ya. Jadi ilmu mantik adalah wasilah ya. Al-wasilatu al-musilatu ila ilmin akhar. Jadi ilmu mantik adalah ilmu yang menjadi perantara ya, menjadi perantara yang menyampaikan ke kita kepada ilmu akhar, kepada ilmu yang lain. Jadi itu arti dalam alatun itu seperti itu. Jadi perantara kita untuk mengetahui ilmu yang lain. Jadi misalnya kita katakan ilmu itu kan tadi ada dua, ilmu ali atau ilmu alah dan ilmu maksud. Sebenarnya ilmu alat dan maksud ini adalah suatu yang atau maksud ini adalah suatu hal yang sifatnya nisbi. Nah, suatu yang dari relatif. Kita bisa mengatakan relatif. Kenapa? Karena bisa jadi misalnya kita orang yang sedang takhusus dalam ilmu usul fikih dan fikih. Misalnya kawan-kawan matali seperti itu. Takhusus dan ilmu fikih dan usul fikih. Jadi ilmu fikih dan usul fikih mereka ini adalah salah satu ilmu maqasid bagi mereka. Ilmu maqasid. Nah, kemudian perantara yang menyampaikan kepada pemahami ilmu fikih dan usul fikih misalnya itu dinamakan ilmu alah. Nah, maka kita menanyakan apa wasilah kita menyampaikan kepada ilmu usul fikih dan fikih. Tentunya itu ilmu lainnya. Jadi kita mengatakan ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu mantik, ilmu balaghah dan ilmu hadis, semuanya itu menjadi wasilah atau alah lil ghayah atau lil maqasidil fiqhi wal usul fiqhi, misalnya seperti itu, untuk tujuan kita memahami fikih dan usul fikih. Nah, jadi itu nisbi. Berbeda dengan kita katakan dengan para ulama atau mustahid. Mereka mengatakan kita awal kalau seperti kita nisbah bagi pelajar usul fikih, mahasiswa matali misalnya. Ilmu usul fikih itu adalah ghayah atau maqasid bagi kita, tapi bisa jadi nisbah untuk atau ulama mustahid yaitu atau mustahidin misalnya, itu mereka akan mengatakan bahwasanya ilmu usul fikih itu ilmu alah bagi mereka, bukan ilmu maqasid. Karena apa?
dalam ilmu usul fikih, bagi mereka ini alat untuk memahami mereka, untuk membuat sina atau dalil, untuk membuat mereka dalil. Nah, membuat dalil di lil hukm syari, untuk membuat dalil atas hukum syariat. Nah, jadi para mustahid ini tujuannya, maqasid dalam mempelajari ilmu usul fikih ini bukan untuk tujuan, tapi sebagai alat untuk menetapkan dia membuat hukum syariah. Nah, jadi kita katakan bahwasanya nisbah, bahwasanya ilmu mengatakan ilmu ini nisbah, bahasa ilmu alat dan maqasid ini nisbah, karena ya tergantung orang yang tersebut menempatkan dirinya dia di mana. Misalnya seperti kita yang mengatakan ilmu usul fikih adalah ilmu maqasid, karena kita nggak mungkin seorang kita hal seperti kita ini menjadi seorang mustahid, belum bisa sampai hal tersebut. Beda dengan mustahid, ilmu usul fikih itu menjadi alah, karena maqasid dalam belajar ilmu usul fikih itu, maqasid mereka adalah menetapkan hukum syariat, menetapkan hukum syariat atau membuat hukum syariat. Nah, kalau kita mempelajari usul fikih itu gunanya apa? Untuk memahami bagaimana cara ulama menetapkan hukum syariat. Maka itu dikatakan apa? Maqasid bagi kita, bukan alah bagi kita atau alat bagi kita untuk mencapai menetapkan hukum syariat atau membuat hukum syariah. Nah, itu kita katakan maksudnya nisbahnya di situ. Nah, atau kita bisa mengatakan bahwasanya ilmu maqasid adalah semua ilmu yang mana dipelajari seseorang ala wajhin takhassus. Nah, dengan ala wajhin takhassus, ketika dia takhassus dalam hal tersebut, maka itu menjadi maqasid kita. Ya kullu ilmin yatlubuhul insan ala wajhin takhassusin, ala wajhin takhassus. Misalnya ketika Mahat Ali. Nah, kawan-kawan Mahat Ali kan belajar fikih dan usul fikih itu apa? Takhassus kan. Jurusan takhassus dalam ilmu fikih dan usul fikih. Mereka otomatis usul fikih dan usul fikih itu adalah maqasid bagi teman-teman Mahat Ali. Dan alatnya apa? Ya alat-alat seperti ilmu mantik dan lain-lain, musharraf dan nahu dan lain sebagainya. Nah, jadi dan juga saya ingin menambah sedikit, ya takhassus kita dalam pembelajaran ilmu usul fikih, khususnya usul fikih ya. Mempelajari usul fikih tanpa mempelajari ilmu mantik itu tidak akan mendapatkan apa yang kita pahami di situ. Pasti saya bisa mengatakan seperti itu, karena hampir beberapa persen atau bisa secara keseluruhan dalam ilmu usul fikih tidak akan bisa kita pahami tanpa mempelajari ilmu mantik. Saya bisa mengatakan seperti itu karena nanti dalam pelajaran usul fikih kita akan menemui pembahasan dalalah. Nah, pembahasan dalalah kalau usul fikih itu aslinya pembahasan dalam ilmu mantik juga. Nah, jadi ulama usuliyin itu hanya menerapkan apa yang ada dalam ilmu mantik. Nah, kemudian diterapkan dalam pengaslisan mereka dalam penetapan dalalah mereka di ilmu usul fikih. Ilmu fikih ada dalalah khairul lafziyah, tadamuniyah, iltizamiyah, itu semuanya ada di dalam ilmu mantik. Tapi kita kalau tiba-tiba masuk dalam ilmu usul fikih tanpa mempunyai, kita katakan nggak punya alat, nggak punya wasilah kita untuk memahami ilmu tersebut, tentu kita akan ya paham secara lafaz maknanya, tapi tidak paham apa yang dimaksud dari lafaz tersebut. Karena sudah dalam ilmu mantik banyak sekali, dalam kias, misalkan. Dalam fikih kita juga kemudian dalam salah satu mashadir syariah. Nah, mashadir syariah yang dikatakan mujma' alaih kan, al-qiyas. Kan, kita katakan seperti itu. Nah, qiyas juga ada salah satu pembahasan yang ada di dalam ilmu mantik. Bagaimana menetapkan muqaddimah sughra, muqaddimah kubra dan menghasilkan natijah. Nah, itu juga seperti itu dalam ilmu ushul fikih, seperti itu juga dalam mengkiaskan kan. Bagaimana ya kita seringkan bahasanya bagaimana suatu yang memabukkan, nah itu yang hal seperti itu kan. Al-khamr khamr itu suatu yang memabukkan dan suatu yang memabukkan haram. Ya, tapi kita ganti. Misalnya apel, kita ganti apel ini suatu yang memabukkan, kita anggap seperti itu. Dan sesuatu yang memabukkan dan semua yang memabukkan itu adalah haram. Jadi apel itu adalah haram. Misalnya seperti itu. Nah, ini dalam proses membuat muqaddimah sughra, muqaddimah kubra dan menjadi natijah, ini hal yang kita pelajari dalam ilmu mantik. Kan ulama usulin menerapkan karena mereka menguji ilmu mantik. Jadi kita mengatakan bahwa sangat pentingnya ilmu mantik ini dalam ilmu usul fikih, atau sebagai perantara kita untuk memahami usul fikih.
Baik, selanjutnya, nah itu tentang alatun ya tadi. Dalam ta'rif ilmu mantik huwa alatun qanuniyah. Selanjutnya ada kata qanuniyah. Dalam qanuniyah, apa maksud qanuniyah? Dalam qanun kita bisa mengatakan adalah undang-undang ya. Tapi maksud di sini adalah al-umum. Qanun ini adalah suatu yang umum. Nah, kenapa kita mengatakan umum? Ya, karena qanuniyah di sini maksudnya adalah ayyuh dimakulla ulum. Jadi ilmu mantik adalah khodim atau pelayan semua ilmu. Nah, pelayan semua ilmu. Semua pelayan ilmu. Kita mengatakan seperti itu karena ilmu mantik ini bisa masuk ke berbagai fi kulli fannin minal ulum. Ya, bisa katakan. Dia bisa masuk di setiap ilmu. Kita bisa mengatakan dalam bahkan dalam ilmu nahwu yang sederhana pun kita akan mengusulkan al-kalimah wa apa dan terus kalimah, ada isim, fi'il dan huruf. Dan isim masuk dengan kalimah itu nisbahnya bagaimana? Nisbahnya bagaimana, umum wa khusus mutlak, apa umum wa khusus wajib. Nah, itu hasilnya pembahasan dalam ilmu mantik ada. Bahkan nanti di kitab-kitab nahwu pun akan memasuki hal seperti itu. Nah, atau di kitab-kitab ya, kalau di sini adalah kitab Qatrun Nada dan ilmu nahwu. Mereka mendefinisikan suatu kalimah itu dengan bahasan yang takrif yang menurut mereka sangat pas. Misalnya al-kalimat wa qaulun mufrad, al-kalamnya, al-kalamu qaulun mufrad. Nah, kalau kita dalam ilmu jurumnya wa al-kalamu wa al-lafdu al-murakkab wal mufidu bil wati kan. Menurut kalau orang yang memahami ilmu mantik, maksudnya itu dengan ya nanti kita bahas di dalam definisi itu kenapa menggunakan takrif seperti itu adalah suatu yang menurut orang ulama mantik ya takrif yang dengan jenis bait. Nanti ada bahasan apa perbedaan jenis dan lain-lainnya itu suatu yang aib. Ya nanti dalam seperti itu nanti kalau kita tanpa memahami ilmu nanti kita nggak tahu kenapa bisa dikatakan aib di sini. Padahal kita sering mendengar al-kalam wal lafdz al-murakkab al-mufidu bil wati. Tapi dalam bahasan Qatrun Nada misalnya Ibnu Hisam mengartikan dengan al-kalam huwa qaulun mufrad. Ya. Ya, di situ karena beliau menggunakan jenis qorib dan itu nanti kita akan bisa mengetahuinya dalam ilmu mantik kenapa beliau mengatakan kalau menggunakan jenis bait dan lain-lainnya itu suatu yang aib bagi ulama dalam mendefinisikan sesuatu. Ya itu bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita mengatakan ini aib ya karena kita harus mempelajari ilmu mantik itu sendiri. Misalnya seperti itu. Maka kita katakan alatun qanuniyah, wasilatul umum. Ya kita artikan seperti itu, sebagai wasilah yang umum, ya. Wasilah yang akan menjadi pelayan kita untuk memasuki di semua umum. Ya yang masuk kita pada fikul lifanin minal ulum. Kita mengatakan seperti itu. Selanjutnya dikatakan huwa alatun qanuniyatun ta'simu mura'atuha ad-dihna 'anil khata'i fil fikri. Dikatakan sebagai wasilah umum yang mana ketika kita menjaga aturan mainnya misalnya aturan mainnya dalam wasilah ini maka akan menismah itu menjaga kita apa dari al-khata' fil fikri, menjaga otak kita dari kesalahan dalam berpikir. Jadi kita artikan secara umum adalah wasilah umum yang mana dengannya menjadikan terjaganya kita dengan menjaga aturan mainnya, yaitu dengan terbebasnya dari kesalahan berpikir. Secara umumnya seperti itu mengartikan. Kemudian kita mengatakan apakah ismah di sini akan selalu bersama kita ketika kita belajar setelah kita mempelajari ilmu mantik? Kita jawab tidak. Ya kan? Kita bisa katakan tidak. Kenapa seperti itu kan? Saya mengatakan seperti itu karena di sini ada ta'simu mura'atuha. Siap menjaga bagi orang yang melakukan aturan mainnya dengan melalui tahapan yang benar dalam ilmu mantik. Tapi kita mengatakan kalau kita sudah mempelajari ilmu mantik, apakah kita selamat dalam berpikir? Belum tentu, karena bisa jadi kita setelah mempelajari ilmu mantik, ya, setelah mempelajari ilmu mantik, tapi kita tidak mero'ah atau tidak menjaga aturan mainnya dalam berpikir kita. Ya, bisa jadi seperti itu. Kita akan terjatuh atau tergelincir dalam kesalahan berpikir. Tetapi kalau kita melaksanakan
atau melakukan berpikir dengan cara dan tahap yang kita pahami dalam atau kita pelajari dalam ilmu mantik, qat'an kita akan atau secara pasti kita akan selamat dalam berpikir. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ta'rifnya karena alatun qanuniyah ta'simur atau adhina anil khata'i fil fikri. Nah, sebenarnya ta'rif yang cukup adalah alatun qanuniyah. Jadi ta'rifnya itu alatun qanuniyah. Jadi kayak wasilah yang umum. Ilmu mantik adalah wasilah umum. Kemudian ta'simur atau adhina anil khata'i fil fikri adalah ghoyahnya atau faedahnya. Jadi faedah kita mempelajari ilmu mantik atau goyah tujuan kita mempelajari ilmu mantik itu adalah untuk menjaga kepala kita atau otak kita dalam keselamatan dalam berpikir, tidak jatuh dalam kesalahan berpikir. Jadi menurut para ulama sebenarnya faidah atau goyah ini dalam ta'rif sebenarnya tidak usah disebut juga nggak masalah. Jadi cukup mengatakan ta'rifnya ilmu mantik adalah alatun qanuniyah, cukup. Tapi kalau ingin istilahnya tatmimul faidah, menyempurnakan faedah dalam ta'rif atau menjadi sesuatu yang menarik, nah, orang karena ingin mempelajari sesuatu tentu ingin mengetahui tujuannya, ya pasti seperti itu. Maka ulama menambahkan dalam ta'rif mereka dengan faedah di sini atau goyah dalam mencari hal ini. Pasti orang akan sangat tertarik ketika alatun wasilah umum yang mana dengannya kita akan selamat dalam berpikir. Orang tentu akan tertarik mempelajarinya. Tapi kalau kita hanya mengatakan wa alatun qanuniyah, wasilah umum, selesailah sudah itu. Walau tentu tidak akan tertarik. Tapi walaupun sebenarnya dalam ta'rif itu cukup menggunakan alat untuk sebenarnya cukup mentarifkannya. Tapi ya itu tadi dengan ada tujuan-tujuan lain menyebutkan hal tersebut. Bahkan dengan ta'rif ini kita menggunakan ta'rif alatun qanuniyah ta'simur anil khata'i fil fikri ini dalam berbagai kitab ilmu mantik, dalam beberapa tingkatan itu ada. Pasti ada tarifnya ini menggunakan tarif. Oh ya, saya teringat juga. Maksudnya yang kita pelajari kita kali ini adalah tingkatan yang mubtadi lah, tingkatan dasar dalam mempelajari ilmu mantik. Sebenarnya banyak kitab-kitab yang dalam ilmu dasar dalam ilmu mantik. Ya kan, kitab-kitab yang kita pelajari itu Sulamul Munawwarah, terus Aisyah Fuji, semuanya itu adalah kitab-kitab mustawa awal atau mustawa mubtadi. Kemudian nanti ke mustawa mutawasid ketika kita mempelajari dengan tahtib, syarah al-Qabisi dan lain-lainnya, kitab-kitab lainnya, kemudian yang mutahi dengan sampai samsiah. Nah, itu kitab-kitab dalam ilmu mantik. Jadi kita mempelajari ilmu mantik ini tingkat dasarnya. Jadi kita akan mempelajari ya santai, dengan tidak banyak hal-hal yang rumitnya. Karena sebenarnya ilmu mantik itu kan sesuatu dikatakan menjaga kita berpikir, tapi mempelajari saja malah kita bingung dalam berpikir. Tapi ya kalau dalam mustawa mubtadi kita akan mudah memahaminya. Tapi kalau untuk tingkatan selanjutnya pasti di situ nanti ada banyak khilaf antar ulama yang tentunya perlu pendalaman kita mempelajari hal tersebut. Ya baiklah, selanjutnya di ta'rif selesai kita menggunakan ta'rif ilmu mantik wa alatun qanuniyatun ta'simu mura'atuha adina anil khata'i fil fikri. Nah, selanjutnya adalah masih teringat lagi. Di sini ada dikatakan taksimura atau adina anil khata'i fil fikri. Kita mengatakan fikir itu adalah berpikir. Nah, jadi menjaga kita dalam kesalahan berpikir. Terus ada beberapa hal yang memperbedakan antara fikir dan ta'amul, berangan-angan. Jadi al-fikir itu apa ya? Kita berkata berpikir itu apa? Adalah harokatun nafsi fil ma'kulat. Kita mengenai harokatun nafsi fil ma'kulat. Jadi hal yang kita rasakan, yang kita lakukan di fil ma'kulat. Fil ma'kulat itu apa? Ya, kita memikirkan sesuatu apa yang ada dalam otak kita, yang mana nggak ada, tidak muncul di fil kharij, di luar, maksudnya di alam kita yang keluar, maksudnya hanya dalam angan, dalam berpikir kita saja, dalam otak kita. Misalnya kita mengatakan fa'il, ya, fa'il marfu, itu hanya kita bisa wujudkan atau manifestasikan dalam otak kita saja. Fa'il marfu itu hanya dalam otak kita. Jadi kita berpikir tentang apa fa'il marfu. Berbeda dengan ta'amul. Kebalikan dari pikiran ta'amul. Ta'amul adalah harokatun nafsi fil mahsusat.
Nah, kita memikirkan sesuatu dalam hal yang bisa dirasakan, bisa panca inderakan. Kita bisa mengangan-angan bahwasanya mobil, ya terus sepeda itu dalam angan-angan kita, mengangan dalam otak kita bisa. Dan ketika ditanyakan apakah kita bisa mewujudkan dalam suatu fil kharij, itu kita bisa mewujudkan juga karena memang ada bentuknya, bisa dipanca inderakan. Nah, itu perbedaan antara pikir dan ta'amul. Jadi kita katakan ilmu mantik mencari sesuatu yang bersifat dalam otak kita, misalnya membahaskan tentang nakidoin, didain, terus bagaimana membuat natijah dengan kiasnya dan lain-lain. Kan kita hanya bisa memunculkan dalam otak kita. Jadi menjaga cara berpikir kita, bukan menjaga cara berangan-angan kita. Itu selanjutnya, itu takrif tadi ya. Selanjutnya maudhu'. Nah, kan al-haddu wal maudhu' summa samarakan. Yang pertama al-haddu sudah, kemudian wal maudhu'. Yang kedua maudhu' itu adalah objeknya dan objek kajiannya. Objek kajian dalam ilmu mantik itu apa? Di sini dikatakan al-ma'lumatu at-tasawwuriyah wa tasdiqiyah bi syartin tanzimuha wa hadha. Secara globalnya, secara global pembahasan dalam ilmu mantik ini adalah maklumat tasawwuriyah, memahami apa itu tasawur. Tasawur adalah konsep, memahami atau mengetahui apa itu konsep, dan wat tasdiqiyah, dan memahami apa itu kita dengan tasdik atau menghukumi atas sesuatu, menggambarkan sesuatu dan menghukumi atas sesuatu tersebut, itu dinamakan dengan tasdik. Kemudian itu secara globalnya, ya. Secara globalnya seperti itu. Jadi kita mengatakan maudhu'nya al-maklumat atau suriyah wa tasdiqiyah. Maklumah yang hanya konsep yang dan tasdik yang ada dalam maklumah pengetahuan kita. Jadi kita tekankan lagi bahwa ilmu mantik ini memahami suatu konsep yang ada dalam otak kita. Nggak mungkin kita bisa mewujudkan dalam fil kharij, dalam luar lah, di luar kepala kita, misalnya. Tidak bisa mewujudkannya. Ya. Kemudian itu secara globalnya. Amat tafsilu fa asya. Nah, dan secara tafsil, secara terperincinya, di sini dikatakan ada beberapa hal yang bisa menjadi maudhu' dalam ilmu mantik. Minha, salah satunya adalah al-ma'ani al-kulliyah ad-dihniyah al-musilatu lil kasfi anil majhulah. Misalnya ilmu mantik ini adalah pembahasannya adalah makna-makna yang kulli, makna-makna yang kulli atau yang makna yang global. Yang global ad-dihniyah, tapi globalnya hanya dalam zihni kita, dalam otak kita. Yang mana makna-makna kuliah yang global ini akan menyampaikan al-musilatul lil kasfi anil majhulah, akan membuka atau menyampaikan kepada terbukanya dari hal-hal yang tidak kita ketahui. Seperti itu kan. Kita mengatakan bahwasanya mempelajari ilmu mantik, kita akan mentasawurkan atau mengkonsepkan sesuatu. Nah, nanti ini ada dalam ilmu mantik itu sendiri, bagaimana caranya yang benar, bagaimana mengkonsepkan takrif itu sendiri kan, membuat konsep dan membuat pengertian dari konsep tersebut bagaimana. Nah, itu dalam pembahasan atau objek kajian dalam ilmu mantik. Nah, kemudian saja yang mbak ya, yang berarti yang alif itu yang pertama. Berarti yang selanjutnya adalah thariqatut ta'rif. Pembahasan dari ilmu mantik ini adalah bagaimana cara kita membuat definisi. Katakan mantik itu adalah cara bagaimana kita membuat definisi, itu pembahasan dalam ilmu mantik. Kemudian thariqatul istidlal, terus bagaimana cara kita berdalil, cara mengambil dalil, membuat dalil. Nah, itu pembahasan dalam ilmu mantik. Bagaimana kita menetapkan apa yang kita katakan ini benar, bagaimana ketika ada seorang menanyakan, bagaimana kita menjawabnya. Nah, itu pembahasan atau objek kajian dalam ilmu mantik. Selanjutnya adalah thariqatut tandimul bahsi. Nah, bagaimana kita meruntutkan pembahasan. Nah, bagaimana kita membuat suatu kalimat ini menjadi runtut dan benar. Karena apa? Kalau kita membuat suatu kata kalimat itu
tidak benar, nanti hasilnya tidak akan menghasilkan sesuatu atau akan melakukan kesalahan dalam suatu pembahasan yang kita bahas. Nah, itu modulnya. Kita sudah dapat dari mabadil asyraf, kita sudah dapat dua, al-haddu wal maudu, summa samarah. Yang ketiga adalah samarah atau buahnya, atau kita diartikan di sini dalam kitab atau dalam PDF itu adalah faidatu. Nah, samarah atau faidahnya. Faidatul ilmu mantik itu apa faidahnya? Nah, di sini dikatakan ikhtiyarul madah wal hay'ah as-sahihataini. Di sini pembahasan ilmu mantik itulah memilih madah. Nah, madah itu artikannya, kita artikan materi, suatu hal yang material. Nah, wal hay'ah dan bentuknya as-sahihataini yang benar. Jadi bagaimana kita memilih materi dan bentuk secara benar. Maksudnya bagaimana? Nanti di sini akan dijelaskan. Ya, di dalam contohnya di sini kan ada 4 contoh di sini. Atau kita artikan dulu, atau kita pahami dulu apa itu madah dan apa itu hay'ah dulu. Mungkin secara mudahnya ya, madah ini adalah kita misalnya ada kita suatu bangunan, ya, ada suatu bangunan. Nah, ini bangunan ini adalah objek yang sedang kita ingin mendefinisikannya. Ya, seperti itu. Dalam rumah ini tentu ada materialnya. Nah, ada itu istilahnya madah. Jadi dalam rumah ini kita ada ingin membuat rumah, nah, kita membutuhkan tanah, air, semen. Nah, ini hal-hal yang ini dinamakan dengan madah. Bisa diartikan seperti itu semudahnya, mungkin bisa dipahami. Itu adalah diartikan dengan madah. Sebenarnya hay'ah. Nah, hay'ah itu adalah bentuknya, tulnya, aratnya atau lebarnya. Nah, ini hal-hal yang membentuk tersebut, panjang, lebarnya, perseginya dan lainnya. Nah, ini dinamakan dengan hay'ahnya. Jadi bagaimana istilahnya faedahnya itu bagaimana kita membuat rumah itu dengan benar. Nah, karena bisa jadi ketika kita membuat rumah dengan madah atau materi yang salah, tentu rumah tersebut tidak terbangun. Misalnya kita ingin membuat rumah, tapi membuat rumahnya dari misalnya hanya mengandalkan tanah, tidak menggunakan batu bata dengan semen dan lainnya. Apakah bisa terbangun rumah tersebut misalnya? Nah, tanah biasa atau pasir lah, pasir laut misalnya kita bikin rumah, tentu mereka akan tidak bisa menjadi rumah karena dalam membuatnya tentu perlu beberapa hal-hal yang dipenuhi dengan semen dan lain-lainnya. Nah, jadi bagaimana kita memilih madah itu secara benar misalnya. Nah, kemudian hay'ah, tentu kita ingin membuat bangunan, ketika tidak presisi bangunan tersebut, tentu bangunan tersebut walaupun materialnya itu benar ada. Materialnya ada tanahnya, ada pasirnya, ada semennya, ada airnya untuk membuat bangunan, tapi dalam membentuk rumah tersebut terjadi kesalahan. Bentuknya bulat atau bagaimana yang tidak presisi, tentu ketika kita bangun akan runtuh. Nah, misalnya seperti itu. Jadi gunanya faedah dalam ilmu mantik itu seperti itu, untuk bagaimana kita membangun rumah dengan madah atau material yang benar, dengan kemudian dengan hay'ah dan bentuk yang benar. Itu mungkin bisa dipahami pengertian dalam madah dan hay'ah. Selanjutnya di sini diberikan contoh dalam PDF ini, diberikan contoh ya. Diberikan beberapa contoh yang mana sebenarnya contoh ini nanti akan menjadi pembahasan di materi-materi selanjutnya. Ini dikatakan contoh pertama misal lisawabihima, maksudnya contoh yang mana dalam contoh tersebut di sini yang pertama ini memilih madah dan hay'ah yang benar. Jadi madahnya benar, materinya benar, hay'ahnya dan bentuknya ini benar. Contohnya bagaimana? Di sini dikatakan al-insanu hadis. Manusia ini adalah hadis. Hadis itu dikatakan makhluk. Ya. Hadis atau suatu yang baru. Ya. Manusia itu adalah makhluk kan suatu yang baru. Jadi manusia ini adalah suatu yang baru. Nah, dikatakan hadis itu didul qadim, kan? Satu yang la awalalahu wa la akhiralahu, kebalikan di sini. Nah, di sini al-insan hadis berarti manusia ini adalah sesuatu yang baru, atau manusia ini adalah makhluk. Ini benar, materi yang kita gunakan ini benar.
Ya, kita menerima bahwasanya madahnya ini benar. Maksudnya manusia ini adalah sesuatu yang baru. Kita menerima tersebut. Kemudian selanjutnya dikatakan wa kullu hadisin yahtaju li muhdis, dan semua hal yang baru dan atau semua makhluk itu yahtaju li muhdis, membutuhkan yang menciptakan, atau yahtaju ila khaliq, sebenarnya pencipta. Kita benar juga, madah yang kita gunakan di sini juga benar. Maksudnya apakah tidak kita akan mengatakan semua hal yang baru itu tidak butuh penciptanya? Itu kita pasti akan mengatakan semua yang baru itu pasti butuh pencipta. Maka di sekarang ini madahnya benar. Jadi madah pertama dan madah kedua ini benar. Dan di sini hayahnya pun benar. Bagaimana saya mengatakan hayah benar? Karena maksudnya ini pembahasan selanjutnya, tapi ini untuk contoh saja ya, untuk faedahnya. Dalam di sini al-insanu hadis ini adalah muqaddimatus syukhra. Dan wa kullu hadis yahtaju ila muhdis ini adalah muqaddimatul kubra. Dan syarat membuat muqaddimatul kubra itu ada kuliahnya, ada kulnya. Maka ketika ada kulnya berarti di sini benar muqaddimah kubranya. Berarti ketika seperti ini di sini katakan insanu hadis, materinya benar, hayahnya benar. Wa kullu hadis yahtaju li muhdis, dan semua yang baru itu membutuhkan pencipta atau memberikan yang menciptakan. Ini juga benar karena hayahnya ada kulnya. Nah, sedang ada kulnya kan. Kullu hadis yahtaju li muhdis. Jadi ada kulnya, maka ini menjadi benar. Ya, fal insan, maka natijahnya pun akan menghasilkan yang sesuatu yang benar. Fal insan yahtaju li muhdis, maka manusia itu membutuhkan pencipta. Kita menerima kan? Menerima bahasanya manusia ini membutuhkan pencipta. Asalnya bagaimana kita bisa mencapai natijah tersebut, kita harus memahami ilmu mantik itu sendiri kan. Kemudian selanjutnya di misal yang kedua, di contoh yang kedua dikatakan misalun lil madah al khatiyah. Jadi beliau katakan madahnya salah. Contoh bagi yang madahnya salah. Dikatakan seperti itu. Di sini dikatakan madahnya salah. Dari mana kita bisa mengatakan seperti itu? Kita akan memahaminya dalam contoh dari bawahnya ini. Karena aku pernah lihat dia ini buat pelok kita ini. Ini jus. Enggak pelok. Ya, sip. Tadi ada beberapa masalah ya, bentar. Lanjut. Tadi sampai yang kedua ya. Ya, misal bil madah al khot ya. Nah, jadi dikatakan madahnya salah ya. Dikatakan, ingat ya, madah dan hayah kita harus paham dulu ya, untuk memahaminya kan. Madah dan hayahnya harus benar. Tapi di sini madahnya atau materinya salah. Ini paham ya, madah dan hayah tadi ya. Ini madahnya salah. Bagaimana kita mengatakan seperti itu? Kita lihat contohnya. Jadi katakan Allahu maujud. Kita menerima bahasanya
Allah itu suatu yang ada. Nah, kita menerima bahwa madah ini benar. Allahu maujud. Ayatnya pun benar. Dan di selanjutnya dikatakan wa kullu maujud yaftakir ila illah. Nah, wa kullu maujudin yaftakiru ila illah. Di sini hayahnya benar, ada kulnya. Tapi ada madah yang salah di sini. Materinya salah di sini. Kenapa kita bisa mengatakan materi yang salah? Kita baca saja wa kullu maujudin yaftakiru ila illah. Kita mengatakan semua yang maujud, sesuatu yang ada alam semesta ini membutuhkan atas adanya illah atau adanya sebab, karena kan kita nggak menerima ini, madah ini nggak kita terima. Karena apa? Allah itu la yahtaju ila illah, Tuhan itu, dan Allah itu adalah, kita mengatakan di awal Allahu maujud, Allah itu suatu yang ada. Dan kita mengatakan, ketika mengatakan kullu maujud, dan semua yang ada itu bentuk pada ilat, kita tidak menerima, kita tidak taslim, tidak menerima. Karena apa? Ada suatu yang maujud la yaftakir ila illah, yaitu Allah atau al-ilah atau Tuhan. Jadi di sini madahnya salah. Madahnya salah di sini. Walaupun hayanya benar, wakul ada kata kulnya, tapi madahnya salah. Maka kita katakan ini madahnya salah. Nah, terus kita lihat bagaimana natijanya, bagaimana hasilnya. Hasilnya seperti ini. Fallahu yaftakiru ila illah. Maka Allah membutuhkan kepada illah atau membutuhkan sebab. Nah, di sini kita tidak menerima natijah seperti ini. Jadi natijahnya salah. Apa salah? Karena madah yang kita bikin ini adalah tidak pas atau tidak sesuai. Walaupun bentuk, berarti dalam berpikirnya kita sudah benar, dalam konsepnya aturan mainnya benar, tapi yang kita gunakan untuk mengkonsep untuk menetapkan apa yang kita pikirkan itu salah. Walaupun stepnya sudah benar, tapi yang kita masukkan materi yang dalam step itu salah, maka hasilnya nanti akan menjadi salah. Itu salah satu faedahnya ilmatik seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, misal lil hay'ah al khotiyah. Misal yang hay'ahnya bentuknya salah. Bentuknya salah. Jadi dikatakan la syai'a minal insan bi jamad. Tidak ada satupun dari manusia itu adalah benda mati atau benda mati, ada seperti itu. Terima, madahnya benar, karena manusia itu bukan benda mati, ya. Manusia adalah makhluk hidup, al-hayah, ya. Jadi kita terima di sini la syai'a minal insan bi jamad. Ya, kita terima, benar madahnya. Ya, dikatakan wala syai'a minal jamadi bi mutaharrik. Kita dikatakan dan tidak ada satupun benda mati atau benda padat ini bergerak. Kita terima juga. Tidak ada salah satu benda mati atau suatu benda padat ini yang bisa bergerak dengan sendirinya, kan? Tidak mungkin. Dan kita akan menerima hal tersebut. Nah, ini madahnya benar ini dua-duanya. Apakah hasilnya akan benar? Nah, kita lihat dulu hayahnya benar apa enggak. Tapi kan kita katakan jim ini adalah hayahnya salah. Coba lihat jawabannya. Fala syai'a minal insan bi mutaharrik. Maka tidak ada satupun dari manusia itu yang bergerak. Natijahnya salah, kan? Manusia itu pasti bergerak. Kan? Kenapa bisa salah? Karena hayahnya di sini hayahnya salah. Nanti dalam ilmu mantik ini akan bahasnya hayahnya salah dari mana. Di sini katakan di awal mengatakan la syai'a minal insan. Kemudian ada wala syai'a minal jamad. Ada wala syai'a. Di sini ada salabnya. Arti istilahnya adalah sesuatu yang negatifnya atau nafinya, ada penafian. Dalam kaidah dalam ilmu mantik itu ada istilah la intaj minas salibatain. Tidak akan menghasilkan suatu natijah ketika membuat dengan dua salibah atau dua nafi. Nah, ini berarti di situ kayaknya udah salah. La intaj minas salibatain. Tidak akan menghasilkan suatu natijah ketika menggunakan dua salab atau dua hal yang negatif, Saya tidak hal nafinya. Kita lihat sini ada la syai'a dan wala syai'a. Dua hal negatif tersebut. Nah, seperti itu kita akan memahami mana dalam ilmu mantik. Nah, seperti itu dikatakan la syai'a minal insan bi jama'at wa la syai'a minal jama'at mutaharrik, dan hasilnya itu fala syai'a minal
instan mutaharik yang salah ini kita bisa menghukumnya bagaimana? Karena hayahnya salah walaupun madahnya itu benar. Ini salah satu faedah dalam ilmu mantik seperti itu. Selanjutnya yang dal misalil khotok bihima, yang contoh untuk salah dua-duanya, salah dalam madah, itu pun juga salah dalam hayahnya juga. Katakan di sini la syai'a minal mawjudi bi mutaharrik. Tidak ada satupun dari yang mewujud, suatu yang ada di alam semesta ini bi mutaharrik, yang bergerak. Madahnya sudah salah di sini. Tuh, suatu yang mewujud di alam semesta ini ada yang bergerak. Maksudnya kita manusia bergerak. Nah, hewan bergerak. Nah, teman. Maka kita madahnya di sini sudah salah. Selanjutnya dikatakan wala syai'a minal mutaharrik bi insan. Dan tidak ada satupun dari benda, tidak ada satupun yang dari yang bergerak itu adalah manusia. Ini juga salah. Kita mengatakan madah di sini juga salah kan? Karena tentu kita mengatakan sebagian dari yang apa kita katakan bahasanya sebagian dari mutaharik itu adalah manusia. Tapi ternyata tidak ada satupun dari yang bergerak itu manusia. Ini pasti suatu yang salah. Nah, berarti madahnya udah salah. Jadi madah awal yang pertama salah dan madah yang kedua pun salah. Nah, selanjutnya pun dikatakan juga la syai'a minal mujid mutaharik wa la syai'a minal mutaharik bi insan. Kita mengatakan kaidah yang saya katakan la intaj minas salibaten. Nah, tidak akan menghasilkan suatu natijah ketika berdasarkan dua salibaten, dua hal yang nafi atau dua hal negatif. Selanjutnya tadi yang contoh yang kedua ya, yang salah tadi kan, mengatakan bahwasanya dua hal tersebut dalam madah dan hayahnya salah. Kita mengatakan hayahnya salah karena la intaj minas salibatain, dan madahnya pun kita mengatakan salah karena kita mengartikan tadi juga udah salah. Dan tidak ada satupun dari yang mewujud itu mutaharik kan, tidak seperti itu, tidak ada satupun hal yang mewujud itu yang bergerak, itu kan salah. Yang kedua wala syai'a minal mutaharik bi insan, dan tidak ada satupun dari yang bergerak itu manusia, ini juga salah. Nah, bagaimana hasilnya akan menghasilkan natijah? Tentunya pasti salah. Kan la syai'a minal mawjud bi insan, tidak ada satupun dari yang mewujud ini adalah manusia. Nah, ini pasti salah total kan, menghasilkan suatu kesalahan yang pasti. Nah, itu adalah faedah dalam ilmu mantiknya. Selanjutnya di yang keempat adalah ismuhu. Ismuhunya di sini kita katakan adalah ya biasa ada mengatakan ilmu mantik. Ya, ilmu mantik. Kemudian adalah al-mizan. Mizan. Yang mana yuwazinul aql, yang mana akan menimbang akal dengan apa itu yang menjadi suatu kebenaran. Yang mengartikan ini adalah Imam Al-Ghazali mengenai al-mizan. Kemudiannya ada al-mi'yar. Ya, umum. Kemudian adalah khadimul ulum. Ya. Selanjutnya tadi dari ismunya ya, namanya ya. Kita katakan nama ilmu mantik ada bermacam-macam. Ini adalah ilmu mantik, ilmu mizan, ilmu
mi'yar dan Qadibul Ulum. Itu beberapa nama yang dimunculkan oleh beberapa kemudian selanjutnya ada istimdadnya. Nah, istimdad itu apa? Adalah ma'khadnya atau pengambilan ilmu mantik ini sendiri. Nah, pengambilan ilmu mantik itu sendiri diambil dari mana? Dari dijawabnya sini ada al-aql. Ya, karena memang pembahasan ini adalah ilmu logika, tentu sumber pembahasan kita dari akal. Nah, itu. Selanjutnya, tadi kan dalam takrifnya al-haddu wal maudu summa samarah. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi, kita sudah ada nisbahnya, fadlnya juga kita mengatakan dalam faedah. Wal wadi'nya kita sudah mengatakan tadi di awal pengutimah, yaitu malah nasy'ah wa taqdim tadi sudah. Wal ismu ini juga sudah, wal istimdad juga sudah, wal hukmu syari'. Wal ismu wal istimdad wa hukmu syari'. Nah, di sini hukum syariat dalam mempelajari ilmu mantik. Jadi di sini tidak ada ya sebenarnya, tapi saya tambahkan juga karena ini masuk dalam mabadiul asyraf. Dalam ilmu mantik ini ada beberapa ulama berbeda pendapat tentang hukum mempelajarinya. Nah, ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya mempelajari ilmu mantik adalah suatu hal yang diharamkan. Ini dulu ya, dan suatu yang diharamkan. Kemudian ada yang mengatakan adalah suatu hal yang harus dipelajari. Ya, ada suatu hal yang memang harus perlu dipelajari oleh ahli ilmu. Bahkan mengatakan mempelajari ilmu adalah fardhu kifayah. Di sini Imam Ibnu Bunah mengatakan dalam nazamnya, mungkin bisa silahkan dicatatkan, mengatakan beliau fa'in taqul harramahu an-Nawawi wa Ibnu Shalahi was Suyutir Rawi. Nah, jika kalian mengatakan ulama yang mengharamkan pertama adalah An-Nawawi, Imam Nawawi mengharamkan ilmu mantik. Wa Ibnu Shalah, Ibnu Shalah kan, salah ulama muhaddisin kibar, katakan wa Ibnu Shalahi was-Suyutir Rawi, dan jelas Imam Jalaluddin As-Suyuti, orang yang jelas kealimannya. Beliau pakar di berbagai ilmu dengan kitab-kitabnya Al-Asbah wa Nadhair dan kitab-kitab lainnya. Dalam ilmu usul fikih pun bahkan beliau punya, dan beberapa ilmu-ilmu lainnya. Nah, ini dilanjutkan kulna tarol aqwala dil mukhalifah. Kita mengatakan di sini bahwasanya dalam pembahasan ini adalah ada beberapa kaul yang beberapa ulama berbeda pendapat. Mahalluha masun nafal falasifah. Yang mana kan? Mahal ikhtilafnya ulama di sini adalah masun nafal falasifah. Yang mana masih ada campur tangan ilmu mantik yang diciptakan oleh orang-orang Yunani atau dengan filsafat. Nah, ini adalah bentuk kehati-hatian para ulama. Takutnya, saya dikatakan lagi, misalnya mempelajari filsafat takutnya akan terjatuh dalam kezindikan misalnya. Jadi mereka otomatis ulama-ulama seperti Ibnu Shalah, Imam Nawawi, dan Imam Suyuti itu mengharamkan karena melihat dari ilmu mantik ini tercampur dengan filsafat yang menjurus kepada kesyirikan dan kekafiran. Jadi mereka mengatakan mengharamkan terusnya. Tapi di sini beliau mengatakan Ibnu Bunah, amal ladzi qallasahu man aslam. Tapi yang mana ketika ilmu mantik ini dibersihkan dari filsafat-filsafat yang Yunani yang atau orang-orang kafir, ini dikatakan atau yang diciptakan oleh para man aslam, orang-orang Islam. Jawabannya la budda ayyu ulama indal ulama. Maka wajib diketahui bagi para ulama. Ini kaulnya Ibnu Bunah kan. Beliau mengatakan fa in taqul harramahu Nawawi wa Ibnu Shalah was Suyutir Rawi. Kan. Qulna tarul aqwal lil mukhalafah mahalluha ma sunnafal falasifah. Ammal ladzi khallasahu man aslama la budda ay yu'lama indal ulama. Di sini dikatakan la budda ay yu'lama indal ulama. Bahkan dikatakan wajib diketahui oleh para ulama. Nah, ini berarti mengatakan usia ilmu mantik ini adalah ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Bahkan ada perkataan dari Imam Al-Ghazali ya, beliau di kitab Mustasfanya mengatakan man lam ya'rif atau man lam yadrus ilmal mantik la siqa bi ilmihi atau la yusiku bi ilmihi.
Nah, orang yang tidak mempelajari ilmu mantik itu tidak akan diterima atau tidak diterima kesikohannya dalam ilmunya. Nah, jadi dikatakan seperti bahkan beliau sampai mengatakan seperti itu. Dia mengatakan orang yang tidak mempelajari itu dikatakan tidak memiliki kredibilitas sebagai seorang ulama. Nah, mengatakan seperti itu berarti ini mengatakan sangat pentingnya ilmu mantik itu sendiri menurut sudut pandang Imam Ghazali ya. Ini juga menurut bagi kita yang mempelajari, misalnya ketika kita melihat beberapa ilmu-ilmu Islam sekarang ini sudah menggunakan dalam misalnya dalam ilmu ushul fikih dan ilmu lainnya itu sudah ada secara otomatis pembahasan yang harus dipelajari ilmu mantik dulu ya. Jadi tadi yang kata dalam ushul fikih ada istidlal dan bagaimana umum dan nisbah itu sebenarnya sudah ada di bahasan ilmu mantik. Bagaimana tanpa memahami ilmu mantik terlibat bahasa ushul fikih? Dan padahal ilmu ushul fikih ini adalah gunanya sangat banyak untuk memahami bagaimana pembuatan hukum syariah. Nah, oleh karena itu mempelajari ilmu mantik adalah suatu menurut di zaman kita sekarang adalah suatu hal yang perlu kita pelajari. Kita setuju dengan pendapatnya imam yang menerimanya, Imam Ghazali dan lain-lainnya. Bahkan mungkin saja ulama-ulama ketika melihat mantik yang sudah ada sekarang, mereka pasti akan itu suatu yang tidak haram atau ternyata suatu yang mubah sajalah. Kemudian dikatakan di Ibnu Bunah ya. Di Sulam pun juga mengatakan bahwasanya Fabnus Salah wan Nawawi harrama kan. Wa qala qaumun yang bagi ayu ulama sama aja kan. Hampir katakan bahwasanya yang mengharamkan Ibnu Salah wan Nawawi harrama wa qala bagi ayu ulama kan. Wal qaulatul masyhuratu sahihah jawazuhu likamilil qarihah kan. Memarisu sunati wal kitabi liyahtadi bihi ila shawabi. Mengatakan di situ menurut kaul yang masyhur itu adalah maksudnya mempelajari yang diperbolehkan. Jadi di sini beliau menambahkan dengan mumarrisi sunnati wal kitabi bagi orang-orang yang sering Al-Quran. Nah, gunanya untuk apa? Lihat tadi bila suwabi untuk mencapai kepada suatu kebenaran. Nah, itu hukum dalam ilmu mantiknya. Saya mengatakan ada beberapa kaul yang mengatakan mantik itu diharamkan, tapi yang diharamkan ingat dengan ilmu kaibulullah yang masih berhubungan yang dicampur dengan filsafatnya. Sedangkan yang sudah bersih dari filsafat, kaul masyhurnya itu mengatakan diperbolehkan. Nah, baiklah. Tadi beberapa hal jenisnya ya. Sebenarnya tadi sudah sampai mana tadi sampai hukumnya sampai ke hukum mempelajari ilmu mantik itu sendiri. Jadi kita sudah mengatakan bahwasanya mempelajari ilmu mantik itu ada beberapa ulama berbeda pendapat ya. Ada beberapa pendapat mengatakan bahwasanya ada yang memperbolehkan dan tidak ada yang tidak memperbolehkan mempelajari ilmu mantik. Ya kita sudah mungkin di maba di asra dikatakan sudah masuk ya. Kita sudah menekan hal hadnya sudah masuk wal maudhu wasamarah kita sudah nisbatu wa fadhu wal wadi wal ismu wal istimdadu hukmu syari itu kita sudah dapat juga. Terus masailun. Nah, mengatakan masail dalam ilmu mantik kita akan mengatakan pembahasannya adalah tasawur dan tasdik. Di awal kita menekan modulnya atau pembahasannya, masailnya itu akan membahas bagaimana mentasawurkan, mengkonsepkan sesuatu atau mentasdik atau memproposikan sesuatu untuk menghasilkan, kalau dalam tasawur atau mengkonsep itu akan menghasilkan suatu ta'rif atau menghasilkan suatu definisi. Nah, setelah soal definisi nanti ada sampai definisi kita akan masuk namanya pembahasan kode ya atau kodiyah atau konsep tersebut. Nah, setelah konsep nanti juga masuk kepada kias. Nah, kan pengkiasan atas sesuatu. Nah, saya pembahasan utama ada nanti itu ada permasalahan tentang bagaimana tasawur mentasdikan sesuatu dan menghukumi atasnya. Nah, itu adalah masail dalam ilmu mantik. Nah, ilmu mantik
sebenarnya masih kita masuk ke materi ya, ini kan masuk anwaul ilmi di halaman selanjutnya, tapi ini mungkin kita cukupkan ya materinya di sini. Kalau mungkin ya bisa diulangi lagi atau dibaca-baca lagi atau baik, mungkin bisa kita lanjut ya, ada beberapa waktu ini sebelum maghrib, ada beberapa yang bisa kita obrolkan, ada pertanyaan dan lain-lainnya, mungkin silahkan ditanyakan atau yang ditanyakan atau diobrolkan ya waktu. Silakan, ada atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten Mas, badhe tanglet. Setahu saya niku kan napa pencetus ilmu mantek niku kan Aristoteles. Napa nggih? Lah niku Ya, Aristo. kula badhe tanglet biografi tentang Aristoteles niku lahir sebelum Masehi atau dia Muslim atau bagaimana? Kula nyuwun niku penjelasannya tentang Aristoteles tersebut. Nggih, ngoten mawon, matur nuwun. Ya. Siap. Ya, jawab ya. Mungkin sebenarnya kalau masalah Aristo sendiri saya juga nggak mendalaminya ya, tidak mendalami tentang Aristo sendiri. Kan sebenarnya kan ada banyak perdebatan tentang apakah Aristo ini seorang Muslim atau tidak. Nah, kan sebenarnya ada mungkin kemunculan pertanyaannya kan mungkin dari situ. Nah, saya sebenarnya tidak tertarik membahas itu kan, saya nggak, karena pembahasan dalil mantik yang kita bahas ini nggak ada hubungannya dengan si Aristo ini dan beberapa masalahnya yang dia perdebatkan atau dipertanyakan beberapa orang. Nah, ini katakan lagi bosnya, yang mungkin yang bisa saya jawab bosnya, apakah Aristo dan Sokrat dan Aflatun ini di masa Masehi? Ya bisa katakan di masa Masehi. Karena apa saya katakan lagi bosnya, rombongan orang-orang ini muncul karena adanya suatu kelompok yang dinamakan dengan Sophostoi atau kaum sofis, kan? Yang mana kita mengatakan bahwasanya kaum sofis ini adalah yang orang yang tidak menerima konsep kebenaran, jadi gitu kan, tidak menerima konsep sebab si rombongannya Aflatun, Sokrat dengan untuk Sokrates dan itu untuk menjawab apa yang mereka katakan. Sophostoi itu sudah masuk di dalam zaman ke 3 sampai 5 Masehi ya. 3 sampai 5 Masehi. Jadi sudah pasti di zaman Masehi, bukan di sebelum Masehi. Sudah di masa Masehi yang mana kemudian dijawab oleh rombongannya Sokrates dan lain-lainnya tersebut. Tapi saya juga tidak tahu tepatnya lahir tanggal berapa dan lainnya, itu saya memang tidak mencari dan tidak mendalaminya, karena mungkin itu saja yang bisa saya jawab sih. Ada lagi mungkin? Ada yang ditanyakan? Apunten Mas, badhe tanglet melih. Niku teng kitab Imam Ghazali niku nggih wonten pengendikan beliau, man la ma'rifatalahu bi ilmil mantik la yusiku bi ilmihi. Barang siapa yang tidak tahu ilmu mantik, maka tidak bisa ilmunya. Itu penjelasannya itu bagaimana ya Mas? Kok tidak bisa dipercaya ilmunya itu
apakah manfaatnya ilmu mantek sangat besar atau bagaimana Nah, itu, di Mas? situ Mohon penjelasan. ya dikatakan bahasanya ya karena baik di situ kan dikatakan bahasanya Imam Ghazali mengatakan hal tersebut karena muncul karena beliau dikatakan mendayak filmatik lah sinihi kan seperti itu atau beberapa contoh sifat yang lain maksudnya karena memang ilmu mantik ini adalah ilmu yang menjembatani kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Nah, mempelajari ilmu-ilmu yang secara keseluruhan dalam ilmu nahwu, dalam ilmu usul fikih dan lain-lainnya itu ada ilmu akidah bahkan yang paling penting dalam itu sangat membutuhkan dengan ilmu mantik. Nah, dan beliau ini adalah salah satu ulama yang sangat mendukung ilmu mantik dengan beberapa karya-karya beliau. Sebenarnya saya katakan dengan kitab beliau Al-Qistasul Mustaqim yang bahkan beliau memberikan konsep-konsep dalam kitab tersebut dengan nuansa Islami dan dengan nuansa Islami. Nah, jadi di situ pasti beliau karena dorongan beliau mengatakan pentingnya mempelajari ilmu mantik, beliau mengatakan hal tersebut. Jadi muncul karena karena melihat latar belakang beliau yang sangat mendukung terhadap ilmu mantik itu sendiri. Nah, jadi seakan-akan beliau mengatakan ini karena mengatakan bahwa ilmu mantik ini sangat penting. Nah, itu. Nah, tapi sebenarnya apakah orang yang tidak mempelajari ilmu mantik ini tidak diterima sikohnya ilmu mantik? Tidak seperti itu. Ya, sebenarnya pertama kita mengatakan bahwa Imam sebenarnya kita katakan tadi kan orang yang mengharapkan ini salah satu adalah Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imam Nusolah. Ulama-ulama yang diterima kredibilitasnya oleh semua orang kan, secara para ulama kan. Walaupun beliau mengharamkan mempelajari ilmu mantik. Ya di situ kalian. Jadi perkataan beliau ini seakan-akan memberikan tasjid lah, memberikan dukungan, dorongan orang untuk ya suruh mempelajari ilmu mantik karena banyak faedahnya ya sebenarnya itu. Nah, memberikan dukungan untuk mempelajarinya. Nah, mungkin alasannya beliau seperti itu, tapi saya juga tidak tahu apakah dalam standarnya beliau, apakah kalau orang tidak belajar mantik itu tidak diterima kredibilitasnya dalam ilmunya. Itu mungkin saja menurut beliau seperti itu. Tapi bisa jadi menurut pandangan saya, ya karena saya nggak tahu apa yang beliau kendaki di situ kan, beliau hanya mengatakan apa beliau dalam kitabnya, dalam kitab Al-Mustasfa, dalam kitab beliaunya. Nah, saya otomatis yang bisa yang memperhalusnya, kita akan memperhaluskan maksudnya di situ kita perkataan beliau di dukungan bagi thalibul ilmi, bagi pelajar untuk mempelajari ilmu mantik karena faedahnya yang sangat banyak. Nah, itu. Ya, itu mungkin saja yang bisa jawab. Ada lagi? Jika tidak ada, mungkin karena ini sudah mepet maghrib juga ya. Nah, kita akhiri majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur diri apabila banyak kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.